Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan nomor NPM 21101100258. Saya berasal dari kelas H Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Hakikat bahasa Indonesia. Pengertian hakikat. Hakikat bahasa adalah yang mengulas bahasa secara mendetail baik menurut pakar bahasa maupun masyarakat bahasa. Ciri-ciri hakikat dan bahasa. A. Bahasa itu adalah sistem yang berarti memiliki susunan aturan berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. B. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. C. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terdapat bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. D. Bahasa bersifat arbitrer secara acak, tetapi tanpa alasan berdasarkan kebiasaan. E. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Alih-alih menyimpulkan kapan bahasa pertama kali digunakan manusia, para ahli bahasa justru sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara persis asal-usul bahasa. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan bahasa dimulai sejak awal adanya manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu pun dianggap kesimpulannya yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Karena hasil studi tentang asal-usul bahasa dianggap tidak pernah memuaskan, malah ada yang bersifat mitos dan lain-lain, maka pada tahun 1866, masyarakat linguistik Prancis pernah melarang mendiskusikan asal-usul bahasa karena hasilnya tidak pernah jelas dan hanya buang-buang waktu saja. Namun demikian, terdapat beberapa teori tentang asal-usul bahasa, diantaranya bersifat tradisional dan mistis. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa bahasa adalah hadiah para dewa yang diwariskan secara turun-temurun kepada manusia, sebuah ungkapan yang sudah diterima kebenaran secara ilmiah dan nalar logis. Teori menurut Charles Darwin tahun 1871. Saya tidak dapat meragukan bahwa bahasa berasal dari imitasi dan modifikasi, dibantu oleh isyarat dan gerakan terhadap berbagai suara alam, suara binatang lainnya, dan teriakan naluriah manusia itu sendiri. Kemudian teori Bow Wow. Teori Bow Wow atau Cuko yang Muller kaitkan dengan filsuf Jerman Johann Gottfried Herder menganggap kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung. Kemudian teori Poh-Poh. Teori Poh-Poh menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipacu oleh rasa sakit, senang, terkejut, dan lainnya. Unsur-unsur bahasa. Bahasa adalah sebagai sistem. Bahasa adalah lambang. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah arbiter. Bahasa hanya dikenal dunia manusia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunikasi. Linguistik terbagi dua, yaitu mikro dan makro. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Linguistik mikro terbagi menjadi 4, yaitu sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran dalam sintaksis yang bisa dibicarakan dalam struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori peran, sintaksis, suatu sintaksis berupa frase, kalimat, dan wacana. Yang kedua adalah semantik, cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa kode atau model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal, maupun konstekstual. Kemudian fonologi.
Ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang memperdulikan arti, fonetik, maupun tidak fonemik. Yang kemudian selanjutnya adalah morfologi, ilmu linguistik yang cakupannya membahas tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Linguistik makro. Ada beberapa bagian, yaitu psikolinguistik, antropologistik, sosiologinguistik, statistika, filologi, dialektologi, neurolinguistik, paleografi, semiotika, filsafat bahasa. Fungsi bahasa. Personal, mengungkapkan pendapat. Regulator, mempengaruhi sifat atau pikiran. Secara interaksional, hubungan sosial. Secara imperatif, menyampaikan informasi. Secara heuristik, belajar atau memperoleh pengetahuan. Secara imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri. Secara instrumental, mengungkapkan keinginan. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi dua. Sebagai bahasa nasional, diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia. Sebagai bahasa negara, diposisikan sebagai bahasa negara Indonesia atau disebut sebagai jati diri negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang, yaitu sebagai lambang kebanggaan. Kedua, identitas, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, penyatu, sarana penyatu bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keempat, penghubung, sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada 4, yaitu yang pertama adalah resmi, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, pengantar, bahasa pengantar pendidikan. Ketiga, penghubung, sarana penghubung pada tingkat nasional. Dan keempat adalah pengembang, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut berbicara. Ragam bahasa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ragam bahasa formal, yang kedua adalah ragam bahasa semi-formal, dan yang ketiga adalah ragam bahasa non-formal. Formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang bisa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Semi-formal. Ragam bahasa semi-formal adalah sebuah ragam penuturan yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatikal, serta menggunakan ragam bahasa tidak baku. Non-formal. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa tulis yang bermakna dan berbentuk bebas, tidak terkait tata bahasa, dan cenderung bergantung pada gaya penulisannya. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terbuka diajukan oleh Joss tahun 1961, yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu pertama, beku atau frozen, yang kedua resmi atau formal, yang ketiga konsultatif atau konsultatif, yang keempat santai atau kasual, dan yang kelima akrab atau intimate. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan cara pandangan berbicara, terdiri dari pertama bahasa daerah, kedua bahasa formal dan non-formal, ketiga bahasa pendidikan. Kemudian ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa secara lisan, ciri-ciri bahasa lisan. Pertama, adaptasi terhadap keadaan yang ada, waktu dan situasi. Kedua, berlangsung dengan cepat dan gesit. Ketiga, membutuhkan beberapa teman untuk berbicara. Kemudian ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Pertama, ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak Sumpah Pemuda hingga saat ini. Kedua, ragam bahasa Indonesia lama
Variasi bahasa Indonesia telah digunakan sejak lama sejak zaman Sriwijaya hingga masa muda. Ketiga, bahasa Melayu, yakni telah bertindak sebagai bahasa lalu lintas. Kemudian, ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi, terdiri dari ragam bahasa sastra, kemudian ragam bahasa baku. Sekian penjabaran saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.